Halo semuanya, jadi pada video kali ini kita akan menyelesaikan soal mengenai gaya dan medan listrik. Nah, jadi di sini kita memiliki 3 muatan yang nilainya kita ambil dari akhiran NIM 3 anggota kelompok. Di sini ada 5, min 8, dan 0. Nah, jadi pada soal terdapat 3 muatan titik masing-masing sebesar 20 mikrocoulomb berada pada sistem koordinat kartesius dengan posisi Q1 20 mikrocoulomb titik 5,0,0 meter, Q2 20 mikrocoulomb titik min 8 0,0,0 meter, Q3 sama dengan 20 mikrocoulomb titik 0,5,0 meter. Dan sebuah muatan uji sebesar 100 mikrocoulomb ditempatkan pada titik 0,0,3 meter. Tentukan gaya total yang bekerja pada muatan uji akibat ketiga muatan tersebut. Nah, di penyelesaian, jadi yang ditanyakan adalah gaya total yang bekerja pada muatan uji akibat tiga muatan tersebut. Pertama-tama diketahui Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan 20 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Q sama dengan 100 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Dan konstanta sama dengan K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 N kali meter kuadrat per kolom kuadrat. Dengan posisi yaitu Q1 sama dengan 5,0,0, Q2 sama dengan min 8,0,0, Q3 sama dengan 0,5,0 dan ditempatkan pada titik Q yaitu 0,0,3 dan menghasilkan koordinat titik seperti gambar berikut ini. Nah, lalu ditanya gaya total pada muatan uji akibat ketiga muatan tersebut. Nah, jadi penyelesaiannya langkah pertama itu menentukan gaya akibat muatan pertama. Nah, pertama kita tentukan vektor posisi dari muatan pertama menuju muatan uji, yaitu vektor R1 sama dengan 0 min 5, 0 kurang 5, 0 kurang 0, 3 kurang 0. Selanjutnya kita hitung jaraknya menggunakan rumus 3 dimensi, yaitu jadi kita peroleh R1, jadi kita peroleh R1 di sini vektor posisi yaitu min 5,0,3. Selanjutnya kita hitung jarak menggunakan rumus jarak 3 dimensi, yaitu R1 sama dengan akar min 5 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 25/9 sama dengan akar 34, yaitu R1-nya sama dengan 5,831 meter. Setelah jarak diketahui, kita gunakan hukum Ohm, yaitu F sama dengan K kali Q1 Q per R kuadrat, R1 kuadrat. Dan dengan selanjutnya itu dengan mensubstitusikan nilai yang kita ketahui, maka kita peroleh gaya kolom pertama sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 konstanta sama dengan Q1 sama dengan 20 kali 10 pangkat min 6, muatannya 100 kali 10 pangkat min 6 per 3 R1 kuadratnya 34. Jadi kita peroleh F1 sama dengan 0,5294 Newton. Selanjutnya itu vektor satuan, yaitu dengan rumus vektor satuan pertama itu vektor R1 dibagi dengan R1. Vektor R1 sama dengan min 5,0,3 dibagi dengan R1 sama dengan 34,
kita memperoleh vektor satuan pertama itu minus 0,8575,0,0,5145. Lalu vektor, kita tentukan vektor gaya, yaitu vektor pertama sama dengan F1 dikali dengan vektor satuan R1 sama dengan 0,5294 dikalikan dengan 0,8575, 0,0,5175. Kita peroleh vektor gaya yaitu 0,454, 0,2,72 Newton. Lalu langkah kedua yaitu menentukan gaya akibat muatan kedua. Seperti pada langkah pertama, itu tentukan yang pertama kita menentukan vektor posisi dari muatan kedua menuju muatan uji. Itu vektor R2 sama dengan 0 kurang 0 min 8, 0 kurang 0,3 dikurang 0, peroleh vektor posisi yaitu 8,0,3. Lalu selanjutnya tentukan jaraknya, yaitu pada R2 sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 9 sama dengan akar 73. Akar 73 itu 8,544 meter. Lalu menggunakan hukum Coulomb kita peroleh besar gaya pada F2 sama dengan 0,2446 Newton. Kemudian menghitung vektor satuannya sehingga diperoleh vektor satuannya itu R sama dengan seperti pada rumus sebelumnya 8,0,3 per akar 73, peroleh vektor satuan sama dengan 0,9363,0,0,3511. Lalu kemudian dihitung vektor satuan. Setelah kita memperoleh vektor satuan, maka sehingga kita memperoleh komponen gaya, komponen gaya atau vektor gaya sama dengan vektor gaya kedua itu 0,2446 dikalikan dengan 0,9363, 0,0,3511, peroleh vektor gaya yaitu 0,231, 0,0,0866 Newton. Lalu gaya akibat muatan ketiga seperti pada langkah 1, langkah 2. Yang pertama itu kita tentukan muatan posisi dari muatan ketiga menuju muatan uji. Nilainya yaitu 0 dikurangi 0, 0 dikurangi 3, 3 dikurangi 0. Jadi kita memperoleh vektor posisi pada muatan ketiga yaitu 0,5,3. Selanjutnya jaraknya seperti rumus pada sebelumnya, diperoleh jarak pada muatan ketiga yaitu 5,831 meter. Nah, karena jaraknya sama dengan muatan pertama, maka besar gayanya juga sama, yaitu F3-nya sama dengan 0,5294 Newton. Selanjutnya, tentukan vektor satuan pada muatan ketiganya itu dengan rumus yang sama pada muatan 1, muatan 2 itu 0,5,3 per akar 34 sama dengan 0,8575, 0,5,145. Lalu kita tentukan vektor gaya, yaitu vektor gaya muatan ketiga sama dengan 0,5294 dikalikan dengan 0,0,875, 0,875, 0,5145. Jadi kita peroleh vektor gayanya itu 0,0454, 0,272 Newton. Lalu langkah selanjutnya itu menentukan jumlah seluruh gaya atau resultan gaya pada setiap komponen sumbu.
Karena gaya merupakan besar, maka penjumlahannya dilakukan per komponen, yaitu yang pertama yaitu komponen sumbu X. Jadi rumusnya itu fx sama dengan f1x ditambah f2x ditambah f3x. Untuk fx sama dengan minus 0,454 ditambah 0,231 ditambah 0. Jadi komponen pada sumbu X sama dengan minus 0,223 Newton. Kemudian untuk komponen sumbu Y, dengan rumusnya yang sama, kita peroleh komponen pada sumbu Y adalah minus 0,454 Newton. Kemudian untuk komponen sumbu Z, kita memperoleh komponen sumbu Z yaitu 0,631 Newton. Lalu selanjutnya itu menghitung besar gaya total atau vektor gaya total menggunakan rumus vektor total sama dengan minus 0,223i ditambah minus 0,454j ditambah 0,631k atau vektor gaya totalnya adalah minus 0,223i dikurangi 0,454j ditambah dengan 0,431k Newton. Lalu langkah selanjutnya atau langkah terakhir yaitu menghitung besar gaya total, yaitu menggunakan rumus mutlak vektor gaya total sama dengan akar gaya pada sumbu X ditambah gaya pada sumbu Y ditambah dengan gaya pada sumbu Z. Lalu kita masukkan ke rumus sama dengan akar minus 0,223 kuadrat ditambah dengan minus 0,454 dikuadratkan ditambah dengan 0,631 kuadrat. Sama dengan akar 0,0494 ditambah 0,2061 ditambah 0,3982 sama dengan akar 0,654 sama dengan 0,808 Newton. Jadi gaya total yang bekerja pada muatan uji sama dengan min 0,2231i dikurang 0,454j ditambah 0,631k Newton dengan besar gaya sama dengan 0,808 Newton. Artinya resultan gaya memiliki arah ke sumbu X negatif, sumbu Y negatif, dan sumbu Z positif dengan besar gaya sekitar 808 Newton. Jadi sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.